Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Dan untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, gimana caranya? Klik subscribe-nya. Jangan lupa berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan dibagikan video ini ke banyak orang sebanyak-banyaknya yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma. Buat teman-teman yang menyaksikan acara ini, gue mau mengencourage teman-teman. Ya mungkin teman-teman mengalami kisah-kisah atau masa-masa sulit di mana teman-teman dulu merasa ditinggalkan, hidupnya hancur dan gak berharga lagi hidup kalian. Dan di sini gue pengen bilang kalau serahin aja itu semua sama Tuhan. Serahin kepada sutradara yang terhebat yaitu Tuhan Yesus gitu loh. Karena dia akan mengubah itu semua menjadi suatu kesaksian hidup yang luar biasa. Dan di situ juga Tuhan akan menunjukkan bahwa ini loh, gua mengasihi lu. Gua sangat mencintai lu. Karena gue sudah bisa mengubah hidup lu dari yang dulu begini menjadi sekarang berharga. Dulu gak berharga, sekarang berharga. Gitu loh. Dan sebaliknya, kalau lu terus hidup dalam masa lalu lu yang buruk, kisah hidup lu yang gagal, maka dunia akan terus mengintimidasi lu. Itu akan menjadi momok hidup lu, di mana dunia akan bilang bahwa lu adalah orang yang gagal, lu adalah orang yang gak berhasil, lu adalah orang yang gak berguna, lu mendingan mati aja dan sebagainya gitu loh. Makanya daripada itu gue bilang serahin aja kepada Tuhan. Maka dia akan rubah semuanya dan dia akan kasih jalan yang terbaik buat hidup lu, dan dia punya rencana yang terbaik buat hidup lu. Gitu sih. Wow, keren banget. Dari Oyo, yuk, ini seru banget nih obrolan kita. Dari lu, apa yang kita obrolin hari ini, lu dapat sesuatu nggak sih dari banget sih, banget sih Kak Riko, dan thank you banget Gret sebelumnya nih. Yang jelas yang gue belajar hari ini dan yang gue tangkap hari ini ya, itu bahwa sehebat-hebatnya kita mencari, sebanyak-banyaknya dunia bisa berikan, kita nggak akan pernah cukup. Betul. Kita nggak akan pernah cukup, kita nggak akan pernah berasa penuh. Betul. Harusnya kita bisa cukup sama Tuhan. Kenapa? Tadi dari ceritanya Grady aja. Dunia itu butuh kita melakukan sesuatu, mengorbankan sesuatu, memberikan sesuatu supaya mereka bisa sayang. Ini kerennya Tuhan. Dia sayang sama kita tapi dia yang korbankan. Betul. Dia berikan semuanya malah kita dia nggak tunggu kita cuma sekedar kasih cuannya kita, bro. Itu gila sih. Dan Tuhan kasih hidupnya, nyawanya. Dia mati di kayu salib, dia tebus semua dosa kita. Dia bangkit, dia lakukan semuanya supaya kita bisa bersekutu sama dia. Supaya kita sadar bahwa itu tadi, kita nggak bisa hidup tanpa dia sedetik pun. Nah itu sih yang jadi rema di hati gua, di kehidupan kita juga, buat kehidupan kita pastinya ya. Karena gua rasa kalau kita nggak pernah cukup sama Tuhan, apapun juga kita nggak akan pernah cukup. Benar. Itu sih Kak. Kalau kita sudah menemukan Tuhan, itu lebih dari segalanya ya. Betul Karena banget. dia yang punya segalanya sebenarnya. Betul. Wow, tadi juga menarik sih kalau dari gua ya. Gua belajar banget satu hal ini sama dari kehidupannya Grady, bahwa ketika dunia membuang kita harus menyadari bahwa kita itu selalu disayang Tuhan. Jadi waktu dunia membuang kita atau kita merasa kita dibuang, kita harus sadari bahwa Tuhan gak pernah berubah sayang sama kita. Nah, mungkin dari kehidupan kita juga, teman-teman juga mungkin pernah merasakan hal ini, bahwa ada 1-2 orang yang mencari kita dalam kehidupan kita. Biasanya mereka mencari kita karena mereka butuh kita. Ya ada 1-2 orang lah ya, mungkin gak semuanya, tapi kayaknya ada 1 orang, ada 2 orang di dalam kehidupan kita. Mereka cari kita karena mereka butuh kita. Nah ini yang berbeda dengan Tuhan kita, seperti yang tadi Oyo bilang, bahwa Tuhan mencari kita karena Tuhan tahu kita butuh dia. Tuhan mencari kita karena Tuhan tahu kita butuh dia. Makanya dalam kehidupan kita, mungkin teman-teman semua pernah mengalami situasi atau titik mau menyerah. Tapi ingat baik-baik, saat teman-teman mengalami titik menyerah, Tuhan belum menyerah. Ya bahkan ini yang tadi Grady juga sempat bilang, bahwa 1 detik itu harapan loh. Artinya begini, setiap detik yang kita hidupi, yang kita alami hari ini, nafas yang kita hela, bukti bahwa Tuhan belum menyerah. Bahwa Tuhan mau kita berserah. Kenapa? Tuhan berikan hidupnya untuk kita. Tuhan masih mau kerjakan banyak hal dalam kehidupan kita. Grady berawal dari dia merasa dia dibuang, tapi ternyata sekarang dia merasa dia disayang. Berawal dari dia hamba cuan, yang efeknya kemana-mana ya. Betul. Berubah sekarang jadi hamba Tuhan. Artinya Tuhan belum menyerah.
Ya kalau dunia membuat kita merasa titik, yang tadi juga Oyo bilang, Greg juga sempat sampaikan bahwa kadang 1-2 orang di sekeliling kehidupan kita memberikan fase titik dalam kehidupan kita, tapi ternyata ya Tuhan masih kasih koma. Perjumpaan Grady waktu itu dengan Pastor Radit, dia telepon, ya berawal dari dia menyadari bahwa Tuhan belum menyerah. Di 1 detik itu dia membunuh diri waktu itu ya. Ternyata itu jadi fase membuat Tuhan ubah kehidupannya, yang menjadi orang yang seperti saat ini ya. Kenapa? Ternyata Tuhan belum menyerah dalam kehidupan kita. Artinya begini, kalau saudara, teman-teman semua yang lagi nonton acara ini, bukti bahwa Tuhan belum menyerah loh. 1 detik itu adalah mujizat yang Tuhan berikan kepada kita, bahwa Tuhan belum menyerah. Amin. Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp. Tim Respon Pijar TV siap untuk layani saudara.